Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to my channel. Di video kali ini, gue mau ngajak kalian membahas beberapa gedung dan sejarahnya yang menyimpan kisah mistis yang sangat kental. So, kita mulai aja. Let's get to the list. Lima, ada Menara Saidah. Menara Saidah adalah nama sebuah gedung terbengkalai yang berfungsi sebagai pusat perkantoran terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta. Sebelumnya nama gedung ini adalah Grasindo dan didirikan lama sebelum direnovasi dalam skala besar menjadi Gedung Menara Saidah. Nama gedung ini juga diambil dari nama pemilik gedung, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim. Bahkan gedung ini juga diresmikan pada tahun 2001. Pembangunan gedung ini juga dimulai pada tahun 1995 sampai dengan 1998 oleh PT Hutama Karya dan merupakan gedung tertinggi pertama yang dibangun oleh kontraktor tersebut. Pada awalnya gedung ini dimiliki oleh PT Mustika Ratu atas nama Muriati Sudibyo. Pada tahun 1995, kepemilikan gedung ini dilelang dan lelang pun dimenangkan oleh anak kelima Abu Bakar Ibrahim dan kemudian berpindah tangan lagi ke anak bungsunya, Fahmi Darmawansyah. Usai pelelangan, gedung ini mengalami renovasi skala besar dan termasuk menambah ketinggian gedung. Awalnya yang hanya 15 lantai menjadi 28 lantai dan menelan biaya pembangunan 50 miliar. Pada tahun 2007, gedung ini resmi ditutup untuk umum karena pondasi gedung tidak tegak berdiri dan miring beberapa derajat serta dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung. Ngomong-ngomong soal cerita seram, kamu pasti sudah tidak asing mendengar tentang Gedung Menara Saidah. Konon, alasan orang-orang meninggalkan gedung ini karena cerita mistis yang beredar tentang gedung ini. Mulai dari hantu cantik berbaju merah hingga keranda mayat di lantai 3. Gedung Saidah memiliki cerita seram yang bikin bulu kuduk berdiri. Seperti tampilan luar, tampilan dalamnya berdesain gaya Yunani yang identik dengan pilar serta atap bergambar awan. Terdapat lorong gelap yang terlihat belum selesai pengerjaannya. Cerita Menara Saidah ini dialami oleh 2 orang satpam yang bertugas saat gedung ini masih beroperasi. Keempat, ada Istana Daendels atau Gedung Kemenke. Pembangunan dimulai pada tanggal 7 Maret 1809 atas prakarsa Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Herman Willem Daendels, untuk memindahkan Istana Batavia yang mulai kumuh di muara Sungai Ciliwung ke wilayah pusat ibu kota baru, yaitu Welverden. Bangunan ini semula dirancang sebagai pendamping Istana Gubernur Jenderal di kota Bogor, yaitu Buitenzorg Palace, oleh seorang arsitek insinyur Letko G.C. Scholz. Pada tahun 1928, bangunan ini diresmikan oleh Komisaris Jenderal LPJ Dubus de Gysignes. Namun karena keterbatasan biaya bangunan tidak dipergunakan sebagai istana, tetapi sebagai kantor besar urusan keuangan negara di instansi pemerintah penting lainnya. Sejak tahun 1828 sampai 1942 dan berlanjut di zaman kekuasaan Jepang di Indonesia antara tahun 1942 sampai 1945 serta zaman nikah tahun 1949. Akhirnya gedung tersebut diserahkan kepada negara Republik Indonesia di tahun 1950-an dan dilanjut pemanfaatannya sebagai kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Menteri Keuangan pertamanya yaitu A.A. Maramis. Kini gedung ini kosong dan tidak difungsikan. Menurut petugas komplek Kementerian Keuangan, bangunan memang tidak bisa dimasuki karena lantai dan tangga terbuat dari kayu sudah rapuh. Alhasil, kemunculan kesan seram dan kisah seram yang banyak beredar di kalangan masyarakat. Padahal, ada sejarah tak ternilai dari gedung bergaya empire yang berusia 2 abad. Di bangunan tengah antara gedung pembendaharaan dan ruang pertemuan terdapat sebuah gedung yang dinamakan Gedung AA. Disinilah suasana Belanda seolah hadir karena adanya prasasti yang tertempel di pintu masuk bertuliskan nama Daendels bercampur bahasa Belanda. Seketika suasana mistis pun terasa ketika melongo ke dalam pintu, begitu gelap dan pengap sekali di sana. Setiap malam Jumat di tangga masuk, noni Belanda suka muncul dan kepala jatuh gelundung ke bawah, sering terjadi di area ini. Menurut cerita petugas keamanan gedung, tak hanya itu, suara teriakan bahkan suara tertawa sering terdengar di sana. 3. Bekas rumah Panglima Angkatan Bersenjata Hindia Belanda dan sekarang lebih dikenal sebagai Gedung BP7. Dibangun pada tahun 1830 oleh seorang arsitek bernama Insinyur Jetram, bergaya Amsterdam School. Semula gedung ini merupakan bagian dari rumah kediaman Panglima Angkatan Bersenjata Hindia Belanda dan berfungsi sebagai gardu jaga. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1918 sampai 1945, Dokuritsu Jun Bityosakai atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI
Di gedung inilah Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Setelah BP7 dibubarkan pada tahun 1998, gedung ini berubah menjadi kantor Kementerian Luar Negeri. Pada zaman modern saat ini, gedung tersebut masih menyisakan cerita-cerita aneh yang erat hubungannya dengan hal mistis. Cerita yang kerap beredar adalah seringkali munculnya sosok wanita dengan balutan busana Jawa yang konon katanya bernama Nyai Dasima. Menurut staf dan karyawan, sosok wanita tersebut sangat terkenal di lingkungan gedung ini. Yang kedua, ada Toko Merah. Toko Merah adalah sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang terletak di tepi barat Kali Besar. Dibangun pada tahun 1730 dan salah satu bangunan tertua di Jakarta. Ciri khas warna merah pada bangunan ini yang menjadikan bekas kediaman Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff terkenal dengan sebutan Toko Merah di kalangan masyarakat luas. Nama Toko Merah berdasarkan salah satu fungsinya, yakni sebagai sebuah toko milik warga Tionghoa, yaitu Oi Liao Kong, sejak pertengahan abad ke-19 untuk jangka waktu yang cukup lama. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama Toko Merah itu diambil dari peristiwa Geger Pacinan, yang pada saat itu banyaknya mayat orang Tionghoa bertebaran di Kali Besar sehingga permukaan air menjadi merah. Toko Merah di kota tua ini selain mempunyai sejarah tinggi, bangunan itu pun dilingkupi banyak kisah misteri berbau horor. Sering munculnya penampakan aneh, baik sosok maupun suara. Malah sosok goib perempuan kerap usil ke warga dan wisatawan. Durutan pertama ada pabrik Guta Perca atau Cipetir. Nah, inilah sebuah bangunan pabrik yang pernah menggemparkan benua Eropa dan Amerika. Beberapa tahun silam tentang penemuan kepingan karet bertuliskan Cipetir yang terapung di pesisir pantai Eropa dan Amerika begitu menghebohkan jagat pemberitaan media nasional dan internasional. Mengingat keberadaan pabriknya sendiri, belum banyak terkuak. Namun sayangnya pabrik dan perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara tersebut sudah berhenti beberapa tahun lalu. Penyebab lempengan karet bisa sampai ke benua Eropa dan Amerika. Ternyata lempengan tersebut berasal dari kapal Jepang Miyazaki Maru yang diserang kapal Jerman U-Boat 88 yang dinakodai Walter Schaiger pada tanggal 31 Mei 1917 di 245,5 km arah barat Kepulauan Scilly antara Inggris dan Prancis pada Perang Dunia Kedua. Saat diserang, kapal berbobot 8.520 ton itu dalam perjalanan dari Yokohama menuju London. Pada tahun 2012, Treasury William yang menemukan kepingan Cipetir di pantai New Quay, Cornwall, Inggris hingga tahun 2012, serpihan kepingan Guta Perca bertuliskan Cipetir masih saja ditemukan di pesisir pantai di seluruh Eropa. Ada mitos yang menyebar dari mulut ke mulut seputar pabrik Cipetir. Ada kisah mesin nyironggeng dan kamar mati di pabrik Guta Perca peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1855 itu. Nah guys, itu adalah 5 gedung yang menjadi pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang bosan dengan spot wisata yang itu-itu aja, kalian bisa mencoba petualangan baru nih dengan beruji nyali di 5 spot seram yang telah kita bahas legenda dan sejarahnya tadi. So buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, kalian bisa sempatkan untuk klik tombol like dan share. Atau jika ada yang kurang lengkap dari kami, kalian juga bisa ingatkan kami di kolom komentar. Dan gak lupa juga kalau mau terus dapat informasi terupdate dari kami, silahkan klik tombol subscribe beserta notifikasinya. Dengan gue Yusna dan Anggoro, gue tutup video ini. Keep exploring scary universe.